Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kiranya semua ada di dalam keadaan baik karena kasih setia Tuhan yang terus memelihara dan menaungi kita. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama awali dengan menyanyikan lagu "O Datanglah Immanuel" dari Kidung Jemaat nomor 81. O datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. O datang tunas Isa'i, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. O surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, dan bayang-bayang maut kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. O kunci Daud datanglah, gapura sorga bukalah. Tutuplah jalan seteru, supaya selamat umatmu. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. O Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasa salah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kasih setiamu yang terus nyata dalam kehidupan yang kami jalani, yang memungkinkan pagi hari ini kami boleh kembali dihimpunkan, dipersekutukan secara virtual. Kami yang berada di berbagai tempat boleh diikatkan menjadi satu kesatuan oleh Roh Kristus. Ya Bapa, kami menyerahkan apa yang mau kami hayati di dalam dan melalui persekutuan doa pagi pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita di dalam persekutuan doa pagi saat ini adalah jadi
berakar kemana dong? Untuk itu kita bersama akan memperhatikan teks dari surat Efesus, yaitu Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Saya membacakannya bagi kita sekalian demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian surat Efesus ini. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, kalau Anda hobi menanam pohon, entah pohon buah, pohon bunga, atau pohon yang lain, pasti Anda tahu bahwa jenis tanah yang tepat akan membuat pohon yang Anda tanam berakar kuat dan bertumbuh lebat. Anda tahu pohon terbesar yang ada di bumi sampai sekarang ini? Ya, tidak lain adalah pohon yang dinamai Sequoia raksasa atau Giant Sequoia. Itu satu dari 3 spesies pohon redwoods dan merupakan salah satu organisme paling besar dan paling lama bertahan hidup di dunia. Pohon tersebut dapat bertumbuh hingga ketinggian lebih dari 90 meter dengan berat keseluruhan lebih dari 1,1 juta kilogram dan masa hidupnya bisa sampai 3.000 tahun. Namun, ukuran yang besar, usia yang panjang dari pohon sequoia yang megah itu banyak bergantung pada apa yang tidak terlihat, apa yang terdapat di bawah permukaan tanah. Akar-akar pohon yang saling terjalin sampai kedalaman sekitar 4 meter dan terbentang luas hingga sekitar 1 hektar menjadi dasar yang kuat untuk menopang pohon dengan tinggi dan bobot yang luar biasa itu. Pohon sequoia raksasa memerlukan iklim dan sifat tanah yang spesifik. Saking spesifiknya, ia hanya tumbuh secara alami di sebuah area sekitar 420 km di antara hutan konifer di sisi barat pegunungan Sierra Nevada di ketinggian antara 1.500 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut.
Jadi kalau kita membaca tentang pohon raksasa ini, paling tidak ada dua faktor yang membuat pohon sequoia bisa bertumbuh menjadi pohon raksasa seperti itu. Pertama adalah tanah dan iklim yang tepat. Yang kedua, keberakaran pohon itu. Nah, kalau kita bicara tentang keberadaan orang Kristen, maka fakta menunjukkan bahwa pengalaman kita juga membuktikan bahwa ternyata tidak semua orang yang mengaku diri Kristen bisa terus bertahan dalam kesetiaan imannya pada Kristus. Bahwa yang berjuang untuk tetap setia pun mengalami ada saat di mana imannya goyah. Penyebab ketercerabutan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus tentu bisa beragam. Ada yang karena urusan pernikahan, karena pasangan berbeda agama. Bisa karena keinginan mencapai pangkat, kedudukan, popularitas. Atau karena mengalami persekusi, tekanan, baik itu dari segi perekonomian dan yang sebagainya. Tapi di sisi lain, kita juga melihat adanya orang-orang yang bisa bertahan kokoh di dalam imannya. Seberapa berat pun beban yang harus dipikul, seberapa besar pun cobaan yang dihadapi, tetap berdiri tegap dan tegar, laksana pohon sequoia raksasa. Apa yang membuat dua kelompok manusia ini bisa berbeda sikap? Teks kita mengatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Itu nats kita dari Efesus 3 ayat 17. Teks ini bicara paling tidak tentang dua hal yang saling menguatkan. Di satu sisi tentang iman yang menyambut kehadiran Kristus di dalam hati kita. Kalau Kristus diam di dalam hati kita, maka berarti kita mengakuinya sebagai nabi di atas segala nabi, imam di atas segala imam, dan raja di atas segala raja. Sesuai dengan makna Kristus, Mesias. Secara praktis, itu berarti kesediaan kita mengakui hanya Dialah yang menyampaikan kebenaran firman sejati. Hanya Dialah Sang pengantara sejati. Hanya Dialah penguasa yang mau kita taati segenap hati. Saudara-saudara, bayangkan iman yang seperti itu adalah seumpama akar-akar pohon sequoia raksasa yang menghujam semakin dalam, melebar semakin luas, menopang pertumbuhan yang terjadi. Oleh karena itulah teks kita lalu yang kedua bicara bagaimana kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Makin kita menyambut kehadiran Kristus dalam hidup kita, mestinya membuat kita makin berakar serta melandaskan fondasi hidup kita di dalam kasih. Kasih, agape, adalah tanah dan iklim yang diperlukan agar keberakaran iman kita bisa optimal. Hanya ketika kita mengasihi Kristus seperti Dia mengasihi kita, maka iman kita akan kokoh menopang kita dalam menjalani hidup dengan segala masalah dan tantangannya. Bayangkan kasih seorang ibu atau seorang bapak kepada anaknya
yang membuat ibu atau bapak itu sanggup menanggung penderitaan demi kebaikan anaknya. Keberakaran di dalam kasih membuat kita juga mau berkorban demi Yesus Kristus yang sudah lebih dulu berkorban bagi kita. Selamat makin berakar serta melandaskan fondasi hidup kita di dalam kasih. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami menyadari berbagai kelemahan, keterbatasan yang ada dalam diri kami, sehingga mengandalkan diri sendiri niscaya kami akan gagal untuk tetap setia kepadamu di dalam Kristus. Oleh karena itu, mampukan kami untuk menyambut kehadiran Kristus di dalam hati kami. Mampukan kami untuk terus berproses, makin berakar, dan berdasar di dalam kasih seperti yang Kristus telah nyatakan. Agar dengan demikian kami boleh berdiri tegak, khususnya di dalam masa hidup yang adalah masa Advent sejati, masa penantian akan kedatangan Tuhan. Kami boleh tetap dimampukan untuk mengatasi, melawan berbagai godaan yang mencoba untuk mencabut kami dari kesetiaan kami kepadamu. Ya Bapa, di dalam kerinduan yang seperti itulah kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk para pemimpin di negeri ini yang berani mengambil kebijakan-kebijakan, menetapkan peraturan-peraturan yang membuat persebaran virus corona dalam pandemi yang dahsyat ini boleh semakin dibatasi. Tetapi upaya itu memerlukan dukungan penuh dari setiap anggota masyarakat untuk tetap berdisiplin mematuhi protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian yang dijalani. Ya Bapa, tolonglah berikan kemauan kepada setiap anggota masyarakat bangsa kami untuk mau melakukan hal itu. Terlebih di masa liburan Natal dan Tahun Baru ini. Dengan anjuran-anjuran yang telah disampaikan, maka terpulangkan kepada pertimbangan dan keputusan yang sebijaknya dari para anggota masyarakat bagaimana mau mengisi masa liburan ini. Tuhan tolong agar bangsa kami boleh dijauhkan dari situasi yang memburuk dalam pandemi ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi gereja di mana-mana tempat, supaya juga boleh dengan hikmat yang dari Tuhan menetapkan kebijakan-kebijakan yang tidak membuat terciptanya klaster-klaster baru ketika memperingati Natal, malam tahun baru dan seterusnya. Tuhan berikan juga hikmat kepada para anggota untuk memahami manakala masih ada kegiatan-kegiatan yang memang tetap terpaksa dilakukan secara online atau secara virtual. Tuhan tambahkan sukacita untuk dapat tetap merasakan perjumpaan dengan Tuhan di dalam layanan-layanan yang bersifat online atau virtual itu. Tuhan tolong supaya gerejamu, khususnya juga jemaat GKI Gading Indah, boleh terus menjadi berkat lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di mana
jemaat Tuhan ini ditempatkan, baik juga melalui hidup pribadi para anggotanya, keluarga-keluarga jemaat, tapi juga lewat keberadaan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Bapa, kami menyerahkan keberadaan setiap kami beserta dengan keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Entah itu masalah sakit penyakit, entah itu masalah sumber penghidupan, entah itu masalah pekerjaan, usaha, entah itu urusan relasi antar anggota keluarga, entah itu terkait dengan masa depan yang diharapkan, dan seterusnya. Ya Bapa, mampukan setiap kami untuk tetap mengandalkan Engkau, bersandar kepadamu, meyakini bahwa Engkau adalah Allah Bapa yang rahmani, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita menyanyikan lagu penutup dari NKB nomor 141. Kasihku padamu tambahkanlah. Kita nyanyikan bersama dengan sahabat-sahabat dari GKI Karangsari. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara, perjumpaan kita di dalam persekutuan doa pagi saat ini. Selamat melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Muliakanlah Tuhan dengan apapun yang kita buat. Terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.